Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang beranggotakan saya Muhammad Bahri Maulana dan teman saya Marta Gesela. Dan saya Wulandari Anugrah Wahyuni akan mempresentasikan analisis SWOT kami mengenai media pembelajaran. Silahkan menyaksikan. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi waktu atau T. Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah kayak di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus gak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC, AC-DC nih, AC itu listrik yang ngalir di rumah kamu nih. Kalau DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi yang bakal kita pelajari sekarang cuma listrik arus searah atau DC dulu ya. Tadi kita udah tahu kalau aliran listrik. Pada cuplikan video pembelajaran tersebut, kita dapat mengamati bahwa pembelajaran menggunakan teknologi digital berbasis online dengan animasi dan ilustrasi, serta menggunakan media berupa platform aplikasi Pahamify dan juga YouTube. Teknologi video pembelajaran yang diproduksi oleh Education Technology ini memiliki beberapa keunggulan yang signifikan dalam mendukung proses belajar mengajar, terutama untuk siswa di era digital. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Pertama, visualisasi konsep yang abstrak. Video pembelajaran ini menggunakan animasi, ilustrasi, dan simulasi untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit atau abstrak. Ini membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan dalam karena mereka dapat melihat representasi visual dari ide-ide yang mungkin sulit dipahami melalui teks saja. Kedua, penjelasan yang sistematis dan menarik. Konten video ini disajikan secara runtut dengan penjelasan yang jelas sehingga membantu siswa untuk memahami konsep secara bertahap. Ketiga, pembelajaran mandiri dan fleksibel. Video pembelajaran ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan waktu dan tempo yang mereka pilih. Ini memberi kebebasan kepada siswa untuk mengatur jadwal belajar mereka sendiri dan mengulang materi yang belum mereka pahami tanpa batasan waktu. Keempat, dukungan untuk siswa dengan gaya belajar visual dan auditory. Kelima, akses ke materi yang diupdate secara berkala. Materi di video ini terus diperbarui dan disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Ini memastikan bahwa siswa belajar dari sumber yang relevan dan up to date dengan apa yang diajarkan di sekolah. Keenam, pembelajaran yang menyenangkan atau gamification. Video ini mengintegrasikan unsur gamifikasi dalam video atau aplikasinya seperti tantangan, poin, dan kuis interaktif yang membuat proses belajar lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Ketujuh, konten yang ringkas dan padat. Video pembelajaran biasanya disajikan dalam durasi yang ringkas namun padat materi. Ini penting untuk mempertahankan konsentrasi siswa dan memastikan mereka mendapatkan inti materi tanpa harus menonton video yang terlalu panjang. Dan terakhir, adanya fitur pembelajaran yang adaptif. Video ini menawarkan fitur pembelajaran adaptif, di mana melalui platform pembelajarannya dapat menyesuaikan konten video yang ditampilkan berdasarkan kemampuan siswa. Ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun weakness atau kelemahan dari media pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, membutuhkan akses internet dan komputer. Yang kedua, peserta didik tidak dapat feedback atau umpan balik dari media pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran tidak mengakomodasi gaya belajar kinestetik. Sedangkan opportunities atau peluang yaitu yang pertama, peserta didik berpeluang untuk memahami materi tanpa media pembelajaran berupa alat praktikum. Yang kedua, animasi dan ilustrasi berpeluang untuk meningkatkan minat belajar peserta didik.
Yang terakhir, peserta didik menjadi lebih mudah untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui visualisasi. Adapun threats atau ancaman dari penggunaan media pembelajaran tersebut adalah: yang pertama, peserta didik yang memiliki attention span yang singkat akan mengalami kebosanan. Yang kedua, peserta didik bisa tidak mengamati media pembelajaran tersebut. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.